kita pertemuannya untuk mata kuliah Customer Relationship Management ya. Sebelumnya saya sudah pernah kenal dengan teman-teman semua ya. Yang saya sebelumnya udah lama di maksudnya aslinya memang bukan backgroundnya dari dosennya, dari profesional murni ya, udah lebih dari 20 tahun. S1 saya dari di Universitas Indonesia ya, kemudian kedua dari Bina Nusantara Universitas. Ini kemarin sudah kita saling kenal ya. Jadi selain saya ngajar di Bani Saleh, saya ngajar di UT juga, Universitas Terbuka, dan sebagai instruktur juga di BTIK Kominfo ya, yang ada di Cikarang. Aturan nilainya sama ya, semua mata kuliah di STMIK Bani Saleh aturan nilainya seperti ini ya, absensi 10%, tugas individu atau kelompok itu totalnya nanti akan 20%, UTS nilai total maksimumnya 30% dan UAS 40%. Kemudian peraturan sama mengikuti perkuliahan ya, tidak diperkenankan titip absen atau absen online ya. Jadi jangan usernya teman-teman nih, bapak-bapak ibu di sini absennya pakai dipinjemin ke temen ya. Kalau bisa absen sendiri, jujur aja. Masuk online 5 menit sebelum dimulai, jadi harusnya tadi jam 8.25 sudah bergabung ya, jadi supaya kita bisa cepat mulanya. Terlambat 15 menit tidak boleh masuk kelas online ya. Kenapa saya seperti ini? Karena mentang-mentang online, banyak yang tanpa disadari udah jam 9 masuk, dikit lagi mau habis baru masuk ya. Ini jadi nggak dapat ya, kan kita tujuannya kuliah di sini dapat ilmu ya. Kemudian audio di mute selama perkuliahan kecuali Anda yang bertanya ya. Tugas wajib dikerjakan sesuai batas waktu yang ditentukan ya. Ujian UT tidak dapat diganti dengan tugas. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, menjaga ketertiban, sopan dan kejujuran ya. Ini kemarin juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian capaian pembelajaran di mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan perkembangan CRM, kemudian mengetahui evolusi dari konvensional CRM menuju sosial CRM ya, mengetahui cara berpikir konsumen pelanggan ya, kemudian mampu mengidentifikasi konsumen, memahami strategi kolaborasi konsumen ya, kemudian mengetahui customer value dengan berdialog melalui teknologi baik itu sosial media, website, maupun sarana lain. Kemudian mengetahui batas privasi konsumen, memahami feedback juga dari konsumen ya, mengetahui cara mengukur dan mengelola nilai pelanggan berdasarkan customer based initiative ya. Yang terakhir, mampu menganalisis customer strategy enterprise. Nah, ini adalah capaian dari mata kuliah ini nanti yang diharapkan Bapak Ibu teman-teman ini semua memahami dari capaian pembelajaran ini. Nah, kajiannya meliputi apa aja? Pertama nanti tentang strategisnya, kemudian dari sisi operasionalnya akan seperti apa di CRM, kemudian menganalisis dari data-data CRM itu sendiri ya. Jadi di pertemuan 1 sampai terakhir nanti ya, kita akan belajar semua tentang strategis, operasional, dan analisisnya. Nah, pertama tentang CRM strategisnya ya, itu meliputi pandangan top down tentang CRM sebagai strategi bisnis ya. Jadi penting mengutamakan konsumen dan tujuannya mempertahankan dan memikat atau menambah jumlah konsumen ya yang menguntungkan. Jadi top down itu artinya dari atas ke bawah ya. Jadi pandangan kita bagaimana kita dari top manajemen terus ke bawah sehingga kita dapat customer ya. CRM sebagai strategi bisnis ya. Kalau orang bicara strategis, pasti kita bicaranya tentang langkah-langkah apa yang ditempuh ya untuk mendapatkan konsumen. Jadi konsumen baru atau konsumen yang sudah lama tetap dipertahankan. Jadi jangan sampai konsumen yang udah ada malah kabur ya, berpindah ke lain hati misalnya gitu ya, atau berpindah ke perusahaan lain atau malah ke kompetitor kita. Nah, itu namanya strateginya apa yang kita perlu terapkan ya. Nanti juga akan bisa masalah operasional CRM ya. Operasional CRM di sini adalah pandangan tentang CRM yang berfokus pada proyek-proyek otomatisasi ya, seperti otomatisasi layanan, otomatisasi armada penjualan, dan otomatisasi pemasaran ya. Buat
eh, Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di sini biasanya eh, yang dimaksudkan otomatisasi layanan contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak otomatisasi layanan seperti apa? Ini kalian sering pakai loh, ya. Teman-teman di sini sering pakai nih otomatisasi pelayanan. Cuman malu mau untuk mengungkapkan. Contohnya apa nih? Halo? Apa contohnya otomatisasi layanan? Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa salah. Yang penting berani mengungkapkan Pak. Kalian kan semester 7. Harus berani berbicara lah ya. Ungkapan. Itu, Pak. Contohnya apa, Mas? Call center ya, Pak? Gimana? Call center. Call center, ya. Call center itu eh, sebenarnya sih semi otomatisasi layanan. Karena kenapa kan call center ada yang diangkat teleponnya oleh manusia ya, oleh staff operasional. Tapi ada juga call center dilayani by telepon mesin ya, mesin penjawab. Ya kan misalnya kalau masuk ke call center biasanya pertama untuk bahasa Indonesia tekan 1, untuk bahasa Inggris tekan 2 misalnya begitu. Nah, itu kan masih otomatisasi layanan. Tapi begitu untuk keluhan pelanggan tekan 5. Nah, baru kita tekan 5, setelah itu baru masuk ke agentnya atau staff call center. Nah, itu baru masih semi otomatisasi. Kalau yang udah otomatisasi apa contohnya? Apalagi tadi call center benar ya, tapi call center ada yang sudah full otomatisasi, ada yang masih semi otomatisasi. Yang full otomatisasi seperti apa misalnya? Email. Ya, atau kamu ketika kita beli tiket online. Nah, beli tiket online kan kita beli tiket ya. Begitu kita sudah klik tiket, kita bayar, itu emailnya langsung mengirimkan ya PDF dari elektronik tiket. Tiketnya kirim kan. Padahal di situ tidak ada peranan manusia. Iya kan, begitu kita bayar statusnya pay, maka statusnya langsung akan jadi tiketnya langsung tergenerate. Nah, itu namanya otomatisasi layanan. Ya, otomatisasi armada penjualan. Nah, juga sama juga etiketing tuh namanya. Ya, otomatisasi pemasaran, misalnya apa? Campaign atau promo-promo, ya. Misalnya begini, ada orang beli 10 ya, beli 10 baju, dia langsung dapat satu baju free misalnya gitu, gratis free baju dengan ukuran yang sama, dengan yang sama misalnya. Nah, itu otomatisasi pemasaran, artinya kita sebagai konsumen hanya cuma perlu membeli 10 baju langsung otomatis dapat satu tanpa ada persetujuan dari tim salesnya misalnya begitu ya. Atau kita belanja 100.000, kita setiap belanja 100.000 atau kelipatan langsung dapat kupon 10.000 untuk dipakai belanja di hari itu juga misalnya. Nah, itu namanya otomatisasi pemasaran. Nah, nanti akan bicara banyak seperti itu. Ya, kemudian CRM analisis ya. Pandangan bottom up ya. Jadi dari bawah ke atas tentang CRM yang berfokus pada kegiatan penggalian data konsumen untuk tujuan strategis dan taktis. Jadi lebih bersifat nanti ke database. Ya, kita nanti melihat data-data konsumen kita seperti apa. Kemudian data-data dari barang yang paling laku apa ya. Kemudian rata-rata orang belanja itu malam hari, pagi hari, atau siang hari, atau hari libur dari Senin sampai Jumat, mana yang sering orang belanja. Nah, itu dari CRM analisis ya. Jadi kalau kita memberikan promo itu biasanya juga promo ada waktunya ya, ada harinya lagi, waktunya kapan. Makanya kadang-kadang kita sering, kalau yang biasa belanja online tuh sering menemukan apa? Flash sale ya. Flash sale nanti jam 21.00. Nah, atau flash sale-nya tengah malam ya. Hanya setengah jam ya, jam 12.00 sampai jam 12.30. Itu ada flash sale atau flash night sale misalnya begitu. Ya, itu bagian dari kita bisa menentukan tuh kenapa malam hari. Ya, di situ diharapkan orang pada bangun untuk belanja. Ya, mengajak orang untuk belanja. Nah, itu bagian dari CRM operasional dan CRM analisis. Di situ perannya ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya.
Nggak ada ya? Ada yang ingin bertanya langsung ini aja ya, apa namanya, interaksi ya. Nggak harus nunggu selesai live-nya. Oke, definisi CRM ya. CRM adalah strategi bisnis inti yang memadukan proses tuh, memadukan proses di sini kata kuncinya proses dan fungsi internal ya, kemudian jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai atau value kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi CRM adalah suatu bisnis kolaborasi ya, kolaborasi dari seluruh bagian terkait ya, baik itu internal maupun eksternal ya. Tujuannya apa? Cuman mendapatkan pelanggan ya, pelanggan sebanyak-banyaknya sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tujuannya seperti itu ya. CRM didasarkan pada data pelanggan kualitas dan dimungkinkan dengan adanya teknologi informasi ya. Kalau mungkin teman-teman di sini pernah belanja ya, kita belanja itu biasanya sekarang udah menggunakan teknologi apa? Kalau belanja itu teknologi apa yang sekarang kamu rasakan ini? Kalau orang IT harusnya paham nih. Apa teknologi apa? Ayo, apa teknologi apa yang biasanya dipakai? Kalau Anda belanja di website, ya belanja online, apa teknologi apa tuh yang terasa sekali dulu nggak ada, sekarang ada? Ada yang tahu? Nah, itu namanya teknologi AI, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya enggak? Kalau kalian misalnya belanja nih, ya sistem itu bisa ngebaca akunnya teman-teman di sini, akunnya ada berapa nilainya. Misalnya selama 1 bulan ternyata teman-teman di sini belanjanya 500.000 nih di total nih. Nah, ya, dari 500.000 dia langsung keluar itu notifikasi ya bahwa Anda belanja sudah 5.000, ya, belanjanya adalah misalnya barang-barang baju, maka begitu Anda login berikutnya di hari berikutnya, dia akan merekomendasikan Anda bajunya beli ini aja ya. Biasanya kalau habis beli baju ini rekomendasinya ada berupa sepatu yang cocok untuk baju ini seperti apa gitu ya. Itu namanya pelanggan yang berkualitas ya. Dari data tersebut kita bisa merekomendasikan dia belanja apa. Nah, itu tentunya didukung oleh apa? Teknologi informasi. Ya, jadi teknologi artificial intelligence atau AI sekarang benar-benar sangat ngebantu dari sisi penjualan. Ya, dulu kan tidak seperti itu ya. Kalau kita bikin web, bikin aplikasi jualan online, udah jual aja. Kita nggak tahu itu pelanggan itu seperti apa trennya. Nah, sekarang udah cerdas sekali itu, cerdas buatan itu. Web jualan online itu sudah sangat cerdas sehingga kita bisa mereka merekam jejak digital kita sehingga mereka bisa melihat apa yang sering kita belanjakan. Dari sisi CRM lain, CRM dalam bahasa Indonesia dapat dilihat sebagai manajemen hubungan pelanggan. Ya, manajemen hubungan pelanggan itu arti Indonesianya merupakan strategi pemasaran yang saat ini itu marak di perusahaan untuk mendapatkan pelanggan ya, pelanggan mereka supaya tetap membeli produk atau membeli jasa mereka ya. Nah, dalam perkembangannya CRM itu di dunia industri IT ya, itu merupakan teknologi atau strategi ya, perangkat lunak dan atau aplikasi berbasis web yang mampu membantu perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. Ya, jadi ada sekarang kalau kalian kuliah SAP ya, waktu itu ada kuliah sistem terintegrasi, mungkin ingat itu ya, dulu ada sales ya, sales distribution ya, atau ada modul CRM-nya sendiri. Nah, biasanya kalau orang IT CRM itu bisa dikaitkan dengan apa? Perangkat lunaknya, softwarenya ya, aplikasinya. Tadi udah disebutkan teman kalian ini ada yang call center. Nah, itu bagian dari CRM ya, berupa platform, berupa perangkat lunak yang dibangun untuk membantu perusahaan dan hubungannya dengan pelanggan. Ya, sekarang udah chatting online juga kan. Coba kalau teman-teman di sini ya, ketika belanja online, Anda chatting nggak semuanya dijawab sama helpdesk ya. Kadang-kadang ketika teman-teman di sini chatting,
teman-teman langsung dapat notifikasi atau jawaban. Ya, mohon maaf kami tutup, buku kembali besok pagi jam 8.00 misalnya begitu. Ya, dia memberikan notifikasi jawaban. Ya, itu bagian dari layanan pelanggan juga. Ya, atau ketika kita bikin bayaran, ya langsung keluar pesan SOP-nya. Bayarnya di Indomaret caranya begini-begini. Atau bayarnya di internet banking caranya begini-begini. Ya, itu bagian dari orang IT yang mendesain, ya, membuat perangkat lunaknya sehingga customer atau pelanggan merasa dimudahkan, ya. Nah, contoh lain misalnya berupa CRM adalah usaha perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dan mengumpulkan segala interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, situs maupun penjaraan staf, sales dan marketing, ya. Nah, biasanya kalau teman-teman di sini ditelepon nih sama orang call center, ya. Ini call center yang benar loh ya, bukan call center abal-abal. Ya, kalau call center yang benar itu mereka ada rekamannya. Jadi rekaman pembicaraan pelanggan dengan petugas call center atau care center biasanya itu ada rekaman. Ya, kenapa rekamannya itu sebagai bukti? Ya, karena kan misalnya Anda diminta mengaktifasi kartu kredit, ya, atau Anda diminta mengaktifkan asuransi. Nah, itu udah bukti rekaman percakapan. Sehingga nanti baru bisa dinyatakan ini pelanggannya setuju sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya seperti itu, ya. Jadi ada rekamannya, jadi nggak usah takut, ya. Begitu juga ketika komplain, ya, ketika teman-teman di sini komplain itu ada rekamannya. Jadi nanti si petugas agentnya, call centernya itu apabila dia tidak menangani dengan baik dapat tegur dari supervisornya, ya, atau dapat tegur leader call centernya besok. Makanya fungsinya rekaman tuh bisa memonitornya, bisa memonitor pelanggannya juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. CRM dan pengguna CRM, ya, karena tingkat saingan global antar perusahaan biasanya cukup besar, maka fakta untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Ya, jadi untuk mendapatkan pelanggan baru itu biayanya 10 kali dibandingin maintenance pelanggan. Ya, dan bisnis saat ini ya tujuan utamanya adalah meningkatkan loyalitas. Loyalitas artinya kesetiaan pelanggan kepada perusahaan, ya. Banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Artinya apa? Kalian itu kalau beli handphone, ambil contohnya beli handphone ya. Kalau kita beli handphone pasti kita tanya, nanti rusak servisnya di mana, Bu? Nanti kalau rusak servisnya di mana, Pak, Mbak, atau Mas? Ya, gitu artinya apa? Sekarang banyak konsumen justru menginginkan purna jual. Layanannya seperti apa? Iya kan? Jadi bukan hanya beli sekedar beli, tapi harus ada pelayanan setelah kita membeli barang. Ini apa yang dilayani dari mereka? Itu sering seperti itu, ya, terutama barang-barang yang mahal. Ya, kalau barang-barang yang kecil, consumable atau barang-barang yang habis pakai, biasanya itu tidak ada garansinya atau purna jualnya. Nah, itu seperti itu, ya, pentingnya CRM. Ya, kemudian dari pengguna CRM biasanya perusahaan atau bidang usaha baik kecil maupun besar sudah ada. Kalau yang kecil biasanya CRM-nya seperti apa? Ya mungkin masih berupa chatting aja, ada kolom di websitenya, nanti dijawab sama petugas call centernya atau petugas care centernya, ya. Nah, itu bagian dari CRM. Kalau udah skala besar, mungkin nanti play-nya by mesin, terus dijawab oleh semi, ada yang kadang-kadang pakai mesin, ada yang ada dibantu dengan petugas agent dari call centernya. Nah, ya, atau lewat channel lain, ya, mungkin lewat email atau lewat telepon, ya, semua ada itu, ya. Penggunanya biasanya dari perusahaan kecil sampai besar sudah banyak yang pakai CRM. Apa sih prinsip dasarnya CRM? Yang pertama, menginput data berupa profil dari semua pelanggan, ya. Kemudian memberikan informasi kepada klien berupa informasi tentang
customer history, jadi dia beli apa aja, terus kebutuhan pasarnya gimana, dan isu lain tentang perkembangan pasar. Ya, jadi prinsip dasar PM itu biasanya ada berupa data profil dari konsumen atau pelanggan kita, kemudian informasi berupa produk-produk yang pernah kita beli ke konsumen, kita jual ke konsumen, ya, si konsumen A pernah beli apa aja, terus kemudian dari sisi pasar, dari sisi perkembangan tingkat persaingan kita seperti apa, itu semua ada, ya. Yang kedua adalah mengenali dan menganalisis relasi, ya. Nah, relasi di sini artinya hubungan antar produk, ya. Misalnya seperti tadi, kalau kita udah pakai AI, ya, artificial intelligence, itu kita sudah bicara masalah hubungan, ya. Misalnya tadi ada orang beli baju koko atau baju gamis, pasti dia rekomendasinya adalah berupa sajadah atau kopiahnya, adalah begitu, atau baju tanya mungkin, ya, baju-baju wanita. Jadi kalau beli baju koko, nanti mereka akan relasinya ke situ, ya. Kemudian hubungan antar pelanggan, misalnya dari sini saya bisa lihat, ya, konsumen si A, ya, ternyata berteman dengan konsumen si B. Nah, relasinya gimana? Berarti dia bisa dilakukan kampanye berupa produk yang sama, karena dia mungkin satu hobi, ya. Misalnya dia hobi bersepeda, terus kita dapat pelanggan lagi hobinya bersepeda juga, terus ada pelanggan C hobinya bersepeda, maka relasi mereka adalah apa? Sama-sama penggemar sepeda. Berarti produknya yang dijual ada produk-produk tentang seputar hobi sepeda, misalnya begitu, ya. Kemudian kita juga prinsip dasarnya mengenali apa? Pasar, ya, tingkat persaingan, ya. Contohnya sekarang banyak toko-toko online yang jualan itu selalu menggunakan kata-kata dari promo 88, ya. Tiap bulan ada tuh 88, 99, 10, 10, 11, 11, hampir tiap bulan jadi ada. Kalau zaman dulu pertama kali situs online itu booming, biasanya hanya setahun sekali, ya. Hari belanja online nasional, Harbolnas, artinya setahun sekali tuh. Misalnya lahirnya toko online A, toko online A ini lahirnya misalnya tanggal 1 Januari, maka dia tiap tanggal 1 Januari melakukan produk promo, ya. Mana diskon, mana yang dapat free, mana beli satu dapat satu, buy one gitu, ya. Itu bagian analisis pasar, kita bisa tahu trennya. Tapi sekarang kan udah nggak per tahun tapi per bulan, bahkan sekarang udah ada namanya flash night sale, jualan tengah malam, ya enggak. Nah, itu bagian kita tahu pasarnya gimana. Terus pasarnya kebanyakan apa? Kalau kita punya data yang baik, maka kita bisa tahu yang beli di toko online A ternyata lebih banyak kaum wanita, yang banyak beli di toko online B ternyata adalah yang paling banyak pria, misalnya begitu. Nah, itu bagian dari menganalisis pasar. Kemudian mengenali dan menganalisa produk keluaran, ya, produknya, ya. Produk-produk yang paling laku apa, ya. Misalnya kalau bulan Ramadan itu paling laku sarung, maka sarung diskon, ya. Sajadah ada diskonnya, ya. Ada kurma, ada sirup, ya kan. Nah, itu produk-produk mengenal itu dari mana. Trennya misalnya begini, tahun ini Ramadan jatuh bulan Mei, maka sebelum bulan Mei mereka akan stok produk-produk tadi yang paling laku, ya. Berarti nyetok sirup, nyetok baju-baju muslim, ya. Nyetok kurma, ya, makanan kurma atau yang lain yang hubungannya sama Idul Fitri atau Ramadan. Nah, itu mulai di stok. Nah, itu bagian dari menganalisis produk keluaran, ya. Atau misalnya dari sekian produk kita bisa tahu produk yang reject atau produk yang tidak digemari oleh pelanggan, ya. Atau produk yang cacat produksi. Nah, kita juga bisa tahu juga dari mana, ya, dari CRM ini juga, gitu, ya. Jadi jangan beranggapan CRM itu seperti sesuatu yang sulit dilakukan, ya. CRM itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, itu salah, ya. Justru CRM itu kalau sudah ada
malah meningkatkan jumlah pelanggan, menambah pelanggan baru juga, dan memaintain atau merawat pelanggan yang sudah ada. Itu tujuannya CRM sebenarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan lagi, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah cukup banyak materi yang sampaikan. Ada nggak di antara kalian yang tak berpikir, Pak, saya mau skripsinya bikin tentang CRM? Ya, saya ambil contoh kemarin ada mahasiswa bimbingan saya, ya, dia mau bikin aplikasi CRM. Ya, saya tanya CRM-nya seperti apa? Nah, dijelaskanlah sama mahasiswa itu. Terus saya bilang, oh, kalau ini kecil sekali, kan dia cuma bikin apa? Aplikasi untuk jualan online. Ya, kalau aplikasi jualan online ya sebut aja namanya sistem aplikasi jualan online misalnya begitu. Nggak usah disebut CRM karena CRM ini harus apa? Ada timbal balik antara kita dengan konsumen atau pelanggan. Ya, dengan customer itu harus ada. Ya, jadi ada yang sini nih prinsip dasar CRM nih. Ya, yang pertama ada data profil dari pelanggan, kemudian ada informasi tentang dia beli apa yang paling banyak, ya, terus seputar perkembangan produknya, terus relasinya gimana, harus ada. Kalau bikin aplikasi web untuk jualan online, ya, tetapi tidak ada di antara empat ini, berarti masih setengah. Harusnya dikatakan dia sebagai aplikasi CRM murni, ya, masih setengah-setengah gitu. Nah, gimana sih cara membuat CRM supaya berhasil? Ya, nah, pertama adalah perencanaan bisnis yang matang, mendefinisikan tujuan dan saran dari penerapan CRM, ya, menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang diterapkan, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi pastiin dulu strateginya seperti apa, ya, kemudian parameternya yang disetting seperti apa, ya, terus standar pengukuran dikatakan CRM itu berhasil itu seperti apa juga. Jadi kita harus tentukan dulu di awal, ya, kemudian nanti perbaikan, ya, atau pemantapan strategi. Jadi harus ada continuous improve, perbaikan terus menerus, ya. Kalau tidak, ya, kita nanti di mana kompetitor yang lain sudah siap bersaing, karena kita tidak ada monitoring system, kita tidak ada perbaikan, kita tidak ada standar untuk menentukan keberhasilan dari suatu sistem, ya, nanti jadi sulit kita menentukan apakah CRM-nya ini berhasil atau tidak. Ya, contohnya misalnya begini, ya, dulu saya pernah implementasi call center. Saya 2 kali implementasi call center di 2 perusahaan yang beda, ya. Waktu itu call center itu kan ada alat recordingnya, ya, ada recording sistemnya, ya. Nah, recording sistem ini mereka bisa merekam berapa banyak telepon masuk, berapa banyak telepon dijawab, berapa banyak telepon tidak dijawab, berapa banyak telepon masuk baru ring 2 kali udah putus, mungkin karena koneksi internet atau koneksi teleponnya yang putus. Nah, itu bisa kelihatan di lognya. Jadi log server itu saya bisa tahu, ternyata dari 1000 telepon masuk, ya, ada 10 ghost telepon. Ghost itu artinya teleponnya baru bunyi mati. Nah, itu namanya ghost telepon. Ya, ghost, ya, set, ya, berarti maksudnya bunyi ring, begitu diangkat itu mati dia. Nanti kita kita taruh lagi telepon, nggak lama bunyi lagi. Nah, itu namanya ghost. Nah, itu kita bisa lihat itu. Ya, apa penyebabnya? Apakah sistemnya kita yang lagi traffic atau memang di jaringan kitanya yang lagi masalah? Ya. Atau dari situ kita bisa lihat berapa banyak telepon masuk tetapi tidak diangkat. Apa penyebabnya tidak diangkat? Oh, ternyata staff call center kita cuma 10. Sementara dalam waktu bersamaan, ya, telepon kan masuk 15, kali bunyi 15 telepon, berarti ada 5 yang tidak terjawab. Nah, itu kita bisa tentukan. Log servernya tuh ada tuh Mas, Mbak, ya. Ada di servernya ada. Jadi saya bisa ngelihat, ada 5 telepon rata-rata tidak terjawab. Karena kenapa? Petugas cuma 10.
Tetapi telepon kan masuk sampai 20. Jadi banyak telepon yang tidak berhasil dijawab. Nah, sarannya gimana? Ya, sarannya kita tambah petugas call center-nya. Ya, jadi petugas call center-nya ditambah. Ya, ada suatu saat kita bisa lihat lagi. Oh, ternyata call center itu rata-rata ramainya tuh pagi. Jam 9 sampai jam 12. Nanti jam 12 sampai jam 3 itu sih lagi. Kemudian nanti jam 3 sampai jam 5 mulai ramai lagi. Nah, berarti kita atur shift-shiftnya. Jadi petugas call center, shiftnya yang pagi mungkin kita double. Ada 20 orang. Nanti menjelang makan siang, kita kurangin shiftnya. Mungkin yang bertugas tinggal 10. Ya, nanti menjelang sore kita tambah lagi 20 orang lagi. Nah, dengan tren seperti itu, kita bisa lakukan ya perubahan, perbaikan, dan pemantapan sinyal. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau belum pernah ke call center, karena saya udah cukup pengalaman dulu di call center implementasinya, itu bisa seperti itu. Jadi kita bisa ngatur petugas call center itu, ini hari Sabtu Minggu tuh biasanya banyak orang komplain. Nah, berarti kita tambah petugas call centernya. Oh, hari kerja tuh misalnya Senin cukup banyak orang komplain, berarti kita tambah. Oh, Jumat tuh pas sepi, biasanya jarang orang komplain, ya udah petugasnya kita kurangin. Nah, kemudian di jam berapa aja mereka mulai, ya peak time-nya jam berapa itu mulai diatur seperti itu. Nah, ini dari dia mengukur keberadaan dari suatu center jelas. Pengukurannya seperti apa, ya membuat penerapan sistem center, sasaran yang ingin dicapai jangan seperti apa. Biasanya sasarannya adalah menambah jumlah pegawai, jumlah pelanggan, ya sesuai dengan ketentuan atau sasaran perusahaan. Ya, sebenarnya penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhannya. Ya, nilai risiko akibat penerapan CRM. Ya, contohnya seperti apa? Ya, mulai sekarang mungkin penerapan CRM sudah tidak lagi ya menggunakan petugas call center, tapi sudah otomatisasi, udah by engine, by aplikasi. Ya, meskipun ada seperti keluhan susah. Kalau keluhan pelanggan itu biasanya bervariasi, biasanya perlu ada orang. Tapi kalau yang standar-standar itu biasanya mereka sudah menerapkan otomatisasi dengan sistem, dengan aplikasi. Ya, itu salah satu mengurangi biaya juga. Ya, dulu sempat saya itu handle petugas call center itu sampai 100 orang. Jadi satu lantai gedung itu bisa call center semua tuh. Bayangin tuh 100 orang tuh kumpul di satu ruangan kan banyak banget ya. Iya kan, sampai 100. Tapi begitu adanya teknologi, ya dikurangi, ternyata jumlah tugas call center bisa berkurang kok. Mungkin bisa sampai 50%. Ya, atau mungkin lebih drastis lagi. Tinggal 20 orang. Karena kenapa? Sisanya by engine, sisanya sistem yang menjawab. Nah, itu juga bagian dari penerapan CRM bisa dikatakan berhasil. Yang pertama adalah mengurangi biaya pengeluaran dari sisi jumlah SDM, mengurangi biaya dari sisi infrastruktur. Ya, kalau dulu petugas call center pasti pakai headset ya. Pakai apa yang di telinga ini ya, headset, terus pakai laptop atau pakai komputer. Ya, sekarang dengan adanya teknologi nggak perlu lagi seperti itu karena ada mesin penjawab. Ya, ada aplikasi yang bisa menjawab. Ya, saya ingat itu awal-awal tahun 2010 itu orang kalau beli tiket ya kita harus cek dulu tuh by system, uangnya udah masuk belum, terus yang ditransfer bener nggak, jangan-jangan uangnya kurang yang ditransfer. Nah, sekarang dengan adanya penyempurnaan sistem nggak perlu lagi kita cek satu-satu ya, selama jumlah ada, terus tiketnya juga ada, jumlahnya bener, itu otomatis langsung masuk ya, tiketnya langsung tergenerate, tiketnya langsung tercreate ya, langsung kekirim by email. Ya, dulu sering kalau kita udah dicek uangnya udah masuk, kita lihat internet bankingnya, cek oh iya udah masuk, baru kita terbitkan etiket, baru kita kirim lewat email. Dulu sempat begitu tuh awal-awal 2000-an ya, tapi sudah penyempurnaan sekarang udah nggak perlu lagi ada orang yang ngecek uangnya masuk apa belum ya, terus tiketnya baru dikirim by email. Kalau sekarang kan udah by in semuanya tuh ya. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang kendala apa penerapan CRM? Pada aplikasi TI, buangnya fitur kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma.
Ya, contohnya adalah misalnya kita udah nerapin CRM nih, udah menerapkan sistem, ya, tetapi keluhan pelanggan tetap banyak, ya, atau masalahnya malah berambah. Mungkin aplikasinya ternyata tidak support, atau aplikasinya justru malah memperepot pelanggan, ya. Ada juga yang muncul kendala seperti itu, adanya CRM, artinya CRM-nya perlu ditinjau ulang, ya. Hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, ya, tidak ada peningkatan efisiensi. Staff sales dan marketing saling sembunyi data, ya. Keuntungan perusahaan masih stagnan, masih berhenti. Nah, itu banyak juga, ya. Jadi masalah-masalah seperti ini juga sering kita temukan, ya. Orang sales, marketing, ya, saling bersaing, ya enggak. Si sales A sama sales B, ya, dengan CRM malah di kayak orang sikut menyikut, ya. Merasa ini area dia, ini merasa wilayahnya dia, seperti itu, ya. Karena kan biasanya kalau udah penerapan CRM ini sudah no boundaries, tidak ada batasan, semua akan terbuka, ya. Kemudian tidak adanya atau pelanggan masih transaksinya masih manual, ya, harusnya sudah elektronik, dia masih transaksinya tetap manual. Ada kayak gitu, karena kenapa? Kalau manual kan angkanya bisa di markup, ya, bener nggak? Kalau manual angka, misalnya ada orang perusahaan nih, saya belinya banyak, kalau banyak tolong dong harganya dinaikin dikit, nanti saya dapat komisi dari penjualan tersebut. Nah, begitu ada juga. Jadi penerapan CRM tetap ada, tapi masalah-masalah kecil kayak tadi tetap ada juga tuh yang sifatnya transaksi manual. Nah, juga harus dipelajari hati-hati. Keluhan pelanggan tetap ada. Ya, dulu saya pernah menerapkan sistem call center tapi untuk IT, perusahaan IT. Kebetulan saya juga dulu pernah bekerja di perusahaan IT. Itu saya bilang ke anak buah, ya, ke tim IT support saya begini. Kalau telepon jarang berbunyi di ruangan ini, maksudnya di ruangan tim support jarang berbunyi kling, itu berarti kerjaan kalian sudah benar. Karena jarang orang komplain. Tetapi kalau setiap hari, setiap menit saya mendengarkan ada kring telepon, itu berarti ada pekerjaan kalian yang tidak beres. Nah, itu salah satu kita bisa mengukur, ya, apakah CRM-nya itu berat atau tidak. Terus kendalanya seperti apa? Jangan-jangan kita nerapin CRM tetap banyak orang lewat telepon. Padahal kita minta tolong dong, kalau komplain lewat email atau lewat website. Karena kalau lewat website ada nomor tiket trouble-nya, ya, trouble ticketnya keluar, misalnya gitu. Ya, kalau lewat telepon kan kita sulit, ya, menerapkan trouble ticket. Nah, misalnya begitu. Nah, itu juga bisa jadi kendala, ya. Jadi kita harus pastiin sistem yang kita buat adalah sistem yang benar-benar bermanfaat, ya. CRM-nya juga benar bermanfaat. Silakan apabila ada yang ingin ditanya. Kemudian manfaat dari CRM, ya. Yang pertama, otomatis jumlah konsumen akan bertambah, ya kan? Kita bisa dapat bahan konsumen baru, ya. Terus kita tingkatkan lagi pelayanan kepada konsumen yang udah ada, ya. Terus kita tingkat kepemilikan perusahaan konsumen, ya. Terus kita bisa tahu kebutuhan konsumen ini apa, ya. Seperti tadi saya bilang, kalau bulan mendekati Ramadan, berarti orang bagian gudang harus nyetok nih. Siapin produksi sirup. Siapin produksi baju koko, karena biasanya bulan Ramadan banyak orang belanja begitu, ya. Nah, itu kita udah nyiapin kebutuhan untuk konsumen. Kemudian mengetahui kebutuhan konsumen masa yang akan datang. Nah, barusan saya cerita, ya. Melalui transaksi yang dilakukan dari hasil analisis data sebelumnya sudah terkumpul. Ya, salah satunya, ya, kita bisa mengetahui kebutuhan pelanggan, kita bisa mengetahui kebutuhan pelanggan yang akan datang, ya, atau kita mengetahui ketidaknormalan pada setiap transaksi, ya, misalnya tindakan kriminal atau penipuan, ya, kan ada tuh, ya, kadang kita beli online, ya, beli online ternyata barang belum diterima, tapi kok di email kita statusnya barang sudah diterima pelanggan. Kan kita bisa komplain. Pernah nggak ngalamin begitu tuh?
kalian belanja online nih, belanjanya kayak kartu debit lagi misalnya, ya, bayar di Indomaret atau di Alfamaret, ya, udah bayar, ternyata barang nggak datang. Ketika barang nggak datang, kalian kan nunggu tuh, ya, teman-teman di sini mau nunggu, kok nggak datang barangnya. Setelah berapa saat kalian terima email, barang sudah diterima. Loh, kalian pasti nanya, yang mana siapa? Orang saya belum nerima, bilang udah terima. Jangan-jangan kurirnya apa? Salah kirim barang. Nah, gimana cara memperbaikinya supaya tidak ada penipuan seperti itu? Ternyata mungkin ada prosedur setiap barang yang COD ya. Ya, cash on delivery. Ya, di tempat. Ternyata mungkin ada prosedurnya. Kalau COD, maka kurir harus foto bahwa barangnya sudah ditaruh di sini, sudah diterima sama orang. Tapi kalau barang itu tidak COD, artinya masih utang, nah kurir kan bisa naruh, karena kan kalau dia harus megang buat laporan, ya. Ternyata yang rentan penipuan adalah banyaknya COD. Padahal kalian paling senang ya, kalau pelanggan itu paling senang COD. Pak, saya lebih senang COD. Barang saya bayar. Ya enggak? Tapi yang bayarnya sudah pakai Indomaret atau kartu kredit atau debit, nah itu rentan penyalahgunaan. Karena kenapa? Ketika barang dikirim, tahu-tahu barangnya tidak sampai. Jadi bisa jadi kalau COD tidak perlu difoto karena orangnya pasti ada dan pasti bayar. Tapi kalau barang-barang yang non COD, misalnya dibayarnya lewat Indomaret atau Alfamart atau lewat convenience store-nya lainnya lewat debit, kan itu barangnya udah lunas. Bisa jadi nerima orang lain atau malah dalam tanda kutip diwengkan oleh kurir. Nah, itu kan juga bahaya juga. Ya kan? Nah, itu juga jadi artinya kalau barang belinya kita sudah bayar di depan, kita udah lewat kartu debit misalnya, lewat ATM, maka prosedurnya setiap kita naruh barang itu difoto, bukti bahwa sudah diterima oleh A atau si B. Nah, biasanya gitu, nanti emailnya keluar tuh, emailnya barang sudah diterima. Begitu kita lihat, oh iya barang diterima, oh iya diterima fotonya juga, oh yang ternyata adik gue, ya misalnya gitu ya, adik saya ternyata tadi itu nerima, ditaruh di kamarnya terus berangkat sekolah. Jadi kalau komplain bingung kan, begitu komplain nggak ada, tapi begitu fotonya dilihat, oh nerima adik saya, rupanya ada di kamarnya. Nah, karena dia berangkatnya pagi, jadi saya nggak tahu kalau barangnya udah diterima sama adik saya. Sementara di email statusnya sudah diterima. Nah, bagian dari mengetahui ketidaknormalan aktivitas. Jadi bisa dilakukan perbaikan. Nah, itu salah satu manfaat CRM. Ada yang berpikir ke situ nggak? Ya. Nah, inilah teknologi CRM sampai seperti itu, Mas. Makanya kalau akan bikin skripsi, misalnya saya mau bikin skripsi aplikasi ini CRM, saya akan tanya CRM-nya mana? CRM itu kan panjang. Yang mana? Oh, saya mau bikin aplikasi ini, Pak. Terima kirim barang, nanti barangnya udah diterima, itu kayak ada macam foto, terus mendeteksi ini fotonya valid atau tidak. Dari valid tidak nanti baru ke itu tuh kemana ke lapor ke apa? Perusahaan kurirnya misalnya begitu. Oh, berarti itu bukan aplikasi CRM, Mas. Mbak, mungkin dikasih delivery aja, delivery menggunakan tracer ya. Jadi pakai model tracer paket. Nah, misalnya begitu ya. CRM yang mampu menganalisis pola transaksi ya, mengetahui jenis produk yang dijual pada waktu tertentu. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga contohnya ya, misalnya penjualan untuk produk-produk tahun baru ya, produk-produk Natal misalnya ya, apa yang sering laku ya, atau bulan Ramadan yang paling laku, kita tahu dari pola-pola tersebut ya. Kemudian mengurangi risiko operasional ya, prediksi yang terjadi atau kesalahan yang dilakukan oleh customer history. Misalnya Anda beli nih ya, dulu pernah di Tokopedia ya. Tokopedia itu kalau kalian ini pesen barang nih, cuman masuk ke ini aja, ke apa, keranjangnya aja, dimasukin ke keranjang, tapi pernah beli, cuman iseng aja dimasukin ke keranjang, tapi belinya ntar depan atau kadang seingatnya ya, bisa di reject sama toko online terus. Berarti akun kamu sering menyalahgunakan fasilitas itu ya, bisa di reject. Berarti email sama login kamu akan
di ban atau diblokir karena Anda sebagai pelanggan, tapi pelanggannya pelanggan yang iseng-iseng misalnya begitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Ya, pernah berpikir nggak kalian seperti itu? Ya, misalnya, saya mau belanja di toko A, belanja toko online A. Kemudian Anda iseng-iseng dimasukin ke keranjang. Semuanya COD, COD. Kira-kira ada 100 barang, nilainya totalnya 10 juta. Tapi nggak dibayar-bayar, diemin ya. Apa yang dilakukan oleh sistem? Kan biasanya sistem punya masa berlaku ya. Ya, misalnya 1 kali 24 jam. Anda tidak beli, itu barang yang ada di keranjang tidak bayar, itu langsung kelempar statusnya jadi kosong lagi keranjangnya. Nah, dulu sempat tidak terjadi kosong, jadi dibiarin aja. Akhirnya apa? Database-nya di toko online menjadi tidak bisa dipercaya. Kok statusnya udah masuk keranjang tapi kok nggak dibayar, bisa ya? Nah, begitu. Ya, jadi kita bisa tahu histori dari customer. Nih, customer ini nakal ini. Customer ini sering belanja, tapi ujung-ujungnya dibatalin. Ada yang kayak gitu kan? Kamu belanja, statusnya udah tinggal bayar nih. Nanti tiba-tiba dibatalin. Ya, check out-nya tiba-tiba dimatiin atau dinonaktifkan, begitu. Nah, itu kita juga bisa tahu dari customer history. Implementasi CRM-nya. Nah, untuk mengimplementasi sebuah strategi CRM diperlukan ada 3 kunci. Artinya orang-orang yang profesional. Ya, kualifikasi memadai. Ya, jadi kalau supaya CRM implementasinya sukses, maka kita butuh orang-orang profesional, orang-orang yang tahu, punya pengalaman di bidang. Yang kedua, prosesnya desain yang baik, yang efisien, jangan muter-muter seperti tadi. Misalnya kalian kalau menelpon nelpon ke call center, kalian mungkin akan kalau nelpon ke call center dijawab dengan cepat ya. Anda cuma bilang misalnya untuk bahasa Indonesia tekan 1, habis itu langsung dijawab. Pasti Anda kesal ketika telepon untuk bahasa Inggris tekan 1, untuk bahasa Indonesia tekan 0, misalnya begitu sebaliknya. Terus setelah itu udah masuk ke bahasa Indonesia, disuruh lagi pilih jenis layanan. 1, layanan kartu kredit. 2, layanan kartu debit. 3, layanan internet banking. 4, layanan pinjaman online atau apa, misalnya begitu. Ntar kita pilih lagi kartu debit. Begitu kita pilih nomor 2 kartu debit, ada lagi yang jawab di mesinnya. Ya, untuk keluhan blokir nomor kredit, nomor debit, silakan hubungi nomor 1. Untuk informasi saldo kartu debit nomor 2. Muter-muter. Yang ada pulsa habis duluan. Ya kan? Nah, itu bagian dari proses yang desain harus baik sehingga pelanggan merasa nyaman. Coba kalau teman-teman di sini telepon ke call center, itu pasti pulsa cepat-cepat habis itu. Kayak kesedot kan punya kan? Kadang kita nelpon 1 menit udah 10.000 hilang pulsa. Nah, itu bagaimana kita memproses dengan baik. Kemudian teknologinya itu juga harus canggih. Ya, ada rekamannya, kemudian hanya murah, ya, terus aksesnya gampang, ya, tidak terlalu banyak pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan channel, begitu. Nah, itu strateginya seperti itu. Nah, semua itu tergantung dari orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing ketika membuat aplikasi atau implementasi dari sebuah CRM system. Sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian elemen pentingnya. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Ada yang ingin tanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk elemen penting dalam implementasi CRM adalah bagaimana pemasaran dapat dilakukan secara otomatis, ya, tanpa berinteraksi secara langsung antara konsumen dengan Anda nih, dengan produsen. Ya, jadi seperti pusat layanan call center fungsinya antara lain untuk tahu kebiasaan konsumen, menerima keluhan, ya, sehingga pelanggan tersebut merasa diperhatikan, ya, serta mengumpulkan customer history.
Ya, kalau misal begini, saya berlangganan internet, paket internet. Misalnya saya menggunakan paket internet dari provider A. Dari provider A tersebut, saya sering komplain ini. Kenapa internet saya di rumah sering mati wifi-nya? Terus setiap itu saya komplain lagi, hampir tiap bulan pasti ada komplain. Nah, kemudian call center memperhatikan data saya. Oh, ternyata konsumen ini komplain karena kenapa? Ternyata setelah dicek modem internet di rumahnya ternyata memang kurang bagus atau updatean produk yang lama. Berarti harus diganti modemnya dengan spek yang lebih baru lagi, lebih canggih lagi. Nah, itu kita bisa melihat dari history customer. Kemudian gudang data atau data warehousing, ya. Informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem terpadu, ya. Dari hasil analisis mampu menampilkan petunjuk tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye, ya, pada grup tertentu. Nah, tadi misalnya, ya, untuk konsumen misalnya khusus pelanggan paket premium, berarti kita punya tuh daftar pelanggan paket premium. Misalnya khusus yang paket premium diberikan diskon 50% bayar di bulan Desember nanti, misalnya begitu. Ya. Atau khusus paket home family. Ya, paket home family dikasih diskon 10% misalnya begitu pembayarannya. Nah, itu bagian dari data warehousing. Data database itu kita gunakan untuk kampanye, ya, untuk memberikan produk-produk tertentu. Nah, itu salah satu elemen penting dalam implementasi M, biasanya seperti itu. Pentingnya ada pencarian data, ya, atau analisis proses secara online. Ya, jadi data-data yang terpisah-pisah kita bisa jadi satu, kita satukan dalam satu single database, ya, secara online, sehingga sewaktu-waktu data tersebut bisa diperlukan dan dapat diproses sesegera pulih supaya bisa diperoleh. Ya, jadi bisa jadi misalnya nih kita punya email, ya, jadi call centernya belum terintegrasi dengan baik. Kita punya data email, kita punya data chatting, kita punya data telepon, statusnya masih dipisah-pisah, tapi dari tersebut kita bisa sortir, ya, kita analisis. Oh, ternyata orang itu paling banyak komplain itu lewat email. Kenapa lewat email? Karena ada jejak digitalnya mereka. Kalau chat kadang-kadang kehapus, lewat WA kadang-kadang kehapus, udah lama kadang-kadang juga kita males kalau misalnya begitu. Kalau kita males lewat call center, karena kenapa? Bayarannya mahal. Ya, mau telepon aja 10.000 ke debat ke pulsa kita, misalnya begitu. Nah, itu dengan data itu kita bisa analisis. Ya, kemudian dari sisi data pelanggan kita bisa tahu pelanggan mana yang sering komplain. Ya, oh pelanggan ini kayaknya lebih senang ya komplainnya lewat telepon karena bisa langsung marah-marah. Oh, pelanggan yang ini lebih suka chatting. Nah, kenapa? Dia merasa nyaman lewat chatting, mungkin begitu, ya. Jadi kita bisa mencari datanya, kita bisa berdasarkan channel atau berdasarkan sistem yang masuk secara online. Kemudian untuk pengambilan keputusan atau pelaporan, ya. Biasanya kita ada perusahaan yang melaporkan keluhan, ya. Kita bisa cross check, ya. Atau kita bisa keputusan, ya, saling cross selling, ya, penjualannya bisa sesuai dengan konsumen, atau bisa juga untuk menaikkan keuntungan perusahaan, ya. Kita bisa model cross selling itu penjualannya saling bersilang, ya. Misalnya untuk customer A dia mau beli ini, customer B membeli ini, ya, membeli produk yang lain lagi, ternyata di akhir pembelian dia selalu beli paket sama. Oh, berarti ini sebenarnya saling subsidi nih, si A sama si B nih, kalau begitu, ya. Bisa saling cross selling nih, ya, bertukar gitu modelnya datanya. Nah, itu kita bisa lihat, ya, dengan adanya sistem dari CRM. Nah, ini adalah sumber referensi yang saya pakai, ya. Jadi semua yang saya jelaskan itu referensinya ada di sini semuanya, ya. Saya caplok-caplok sambil beberapa menjadi satu PowerPoint. Dan untuk kuliah-kuliah berikutnya ini juga yang saya pakai bukunya maupun referensinya. Oke, di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup perkuliahannya. Silahkan jika ingin bertanya.